Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di luar sana ada ratusan ribu, bahkan jutaan jurnal. Memilih jurnal yang bagus bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, dalam video kali ini, saya ingin membuat sebuah diskusi kritis sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih jurnal, sehingga kita tidak terjebak mengirimkan karya kita ke jurnal yang predator. Sebelumnya izinkan saya berkenalan. Nama saya adalah Muhammad Ikhwan Sanjani. Saat ini saya sedang menempuh studi master di University of Bristol dengan beasiswa LPDP. Kira-kira 2 tahun belakangan ini saya sudah banyak menghabiskan waktu untuk mencari tahu, membaca bagaimana jurnal itu bekerja, apa proses yang ada di dalamnya, dan berbagai macam jenis-jenis jurnal yang ada di luar sana. Selain itu, saya juga berkesempatan berdiskusi dengan beberapa teman saya yang saat ini sedang kuliah S3 di Bristol, yang juga telah memiliki pengalaman dalam publikasi. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah video yang tujuannya untuk memberikan informasi sehingga kita semua bisa belajar. Akan tetapi, saya tahu bahwa masih banyak kekurangan yang saya miliki. Untuk itu, saya mengharapkan teman-teman bisa meninggalkan komentar dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sederhananya itu begini, teman-teman. Banyak dosen, akademisi, dan peneliti di luar sana itu dihadapkan pada sebuah tuntutan akademis yang memaksa mereka untuk publikasi karya-karya mereka di jurnal. Karena ini juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan, misalnya dalam konteks dosen ya. Selain itu, hal yang sangat menarik adalah besarnya rewards yang bisa kita dapat ketika kita mampu menerbitkan karya kita di jurnal yang bagus. Tetapi besarnya demand ini, permintaan ini tuh dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar jurnal-jurnal yang berkualitas betul itu memiliki proses yang sangat lama, teman-teman, bahkan bisa setahun 2 tahun. Dan yang kedua, banyak prosesnya sangat ketat sehingga akhirnya rejection rate-nya tinggi. Jadi maksudnya adalah kemungkinan artikel kita diterima di jurnal tersebut itu sangat kecil begitu. Nah, sehingga akhirnya karena permintaan pasar yang besar ini, tuntutan yang besar ini, akhirnya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Mereka membuatlah tuh namanya jurnal yang mereka klaim sendiri jurnalnya dengan nama X misalnya. Akhirnya mereka kelola sendiri, tetapi sayangnya prosesnya ini hanya berorientasi kepada keuntungan semata, uang, bukan kualitas dari artikelnya yang diutamakan. Akhirnya muncullah jurnal-jurnal yang disebut dengan jurnal predator. Untuk mengetahui bagaimana predatory journal ini beroperasi, kita harus melihat dulu apa yang dimaksud dengan predatory journal. Yang pertama, predatory journal ini rata-rata publishers-nya adalah bisnis yang hanya berorientasi kepada keuntungan, sehingga mereka meninggalkan scientific integrity. Tidak ada integritas dalam pemrosesan artikelnya, misalnya. Dan yang kedua, meskipun tidak semua jurnal open access itu adalah predatory, tetapi banyak jurnal predatory yang memanfaatkan skema open access yang membuat artikel-artikel itu free diakses oleh siapa saja. Akan tetapi, untuk mengkompensasi hal ini, mereka men-charge fee kepada para author, dan biasanya fee-nya itu tidak sedikit ya, dan mahal. Dan yang ketiga, praktek-praktek yang ada di jurnal ini sangatlah bermasalah dan cenderung mengarah kepada fraud atau scam. Gini teman-teman, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih jurnal adalah kita melihat aims dan scope-nya. Nah, ini biasanya kita bisa melihat dari nama dari jurnalnya. Nah, karena jurnal predatory ini sekali lagi dia berorientasi kepada profit, maka dia cenderung akan membuka selebar-lebarnya dari berbagai macam bidang agar semakin banyak orang yang publikasi ke jurnal dia. Sebagai contoh, mereka akan menyebut misalnya namanya social science atau teknologi. Sedangkan kita tahu kalau social science itu sangat luas kan. Di situ ada ekonomi, ada bisnis, ada antropologi, ada bahasa, ada pendidikan. Nah, jurnal yang ambigu seperti ini, mereka namanya akan cenderung
sangat luas, mengcover berbagai macam hal. Nah, yang kedua akhirnya itu implikasi pada skopnya. Skopnya tidak jelas dan inkonsisten. Misalnya di jurnal yang namanya social science, Anda akan mendapati misalnya artikel yang topiknya engineering, padahal itu social science. Atau sebaliknya, jurnal yang bilangnya itu teknologi, tetapi di dalamnya ada bahasan tentang agama misalnya, atau ada bahasan tentang field yang tidak relevan sama sekali dengan teknologi. Nah, ini salah satu contoh dari website jurnal yang terindikasi predatory ya, yang saya ambil dari Bell's List of Predatory Journals. Anda bisa lihat di sini. Karena lihat ya, dia bahkan menyebutkan bahwa in the form of high quality research work in all subject. Dia list tuh semua, accounting, advertising, agriculture, semuanya jadiin satu seperti ini. Sehingga skopnya tuh tidak jelas. Ini mau ngomongin apa jurnalnya, mau fokus di mana. Nah, begitu. Jadi, kalau bisa jurnal yang seperti ini dihindari ya, teman-teman. Jurnal yang bagus itu memiliki skop yang jelas ya, teman-teman. Kita bisa lihat contohnya, kita bisa pergi ke website ini, International Journal of Multilingualism. Kita bisa membaca dari website ini bahwa skop dari jurnal ini itu jelas. Dia berfokus kepada psycholinguistic, sociolinguistic, dan educational aspect of multilingual acquisition and multilingualism. Maka dia akan fokus skopnya ya di linguistik itu, begitu. Tidak malah menjalar kemana-mana. Dan satu lagi, kita bisa lihat jurnal lokal, ya. Ini Indonesian Journal of Applied Linguistics atau IJAL yang diterbitkan oleh UPI. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa aim dari jurnal ini sangat-sangat jelas. Dia fokus kepada research on language and language related concern. Jadi fokusnya cuma bahasa. Nah, meskipun bahasa juga topik yang cukup broad, tetapi paling tidak itu bahasa ya bahasa saja gitu, tidak menjalar ke yang lain-lain ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Maka analisa bahasa itu bisa meliputi misalnya first second language teaching ya, language education, translation, discourse analysis, dan lain sebagainya. Yang intinya skopnya itu sangat-sangat clear, sangat jelas. Maka apabila teman-teman menemui jurnal yang skopnya jelas, Anda boleh memilih jurnal yang seperti itu. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah proses peer review yang rigorous ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya artikel ini diterima pada tanggal 18 Desember, kemudian baru di-accept ya 24 April dan baru dipublish 11 Mei. Kita lihat bahwa artikel ini melalui proses yang panjang. Nah, artikel yang lain ya, misalnya kita lihat artikel yang ini ya. Nah, di sini sama. Oktober 18, diterima Maret 19, baru publish Mei. Ya, kira-kira butuh waktu berbulan-bulan, teman-teman, kita lihat. Memang waktu ini sangat bervariasi karena juga tergantung banyak faktor. Salah satu faktornya adalah kualitas artikel kita sendiri. Kalau misalnya artikelnya dirasa sudah bagus, misalnya tidak banyak kesalahan penulisan, misalnya, maka proses reviewnya juga tidak selama misalnya artikel-artikel yang mungkin harus melalui proses yang lebih ketat karena faktor tadi itu, karena faktor bahasa misalnya, atau karena faktor isi yang perlu ada pengkoreksian yang lebih lanjut. Jadi begitu. Karena dia predatory journal ini berorientasi pada keuntungan, maka tidak ada integritas di dalam proses di predatory journal. Nah, Pai dan Franco berkata bahwa essentially predatory journal itu publish everything that is submitted to them. Jadi semuanya diterima aja lah, disikat semuanya, nggak peduli dari bidang apa, intinya diterima semua. Without any peer review or scrutiny, ya tanpa ada peer review seperti yang tadi prosesnya lama itu, selama mereka dapat bayaran dong ya, itu yang paling penting bagi mereka. Nah, dan yang kedua, jurnal predator itu rata-rata sangat cepat prosesnya, teman-teman. Jadi mungkin dalam hitungan hari itu artikel kita sudah bisa diterima, atau mungkin seminggu 2 minggu udah langsung diterima gitu ya. Nah, karena ada penelitian ini yang bilang bahwa predatory journal itu have rapidly increased their publication. Jadi banyak sekali jurnal yang dipublikasi di
jurnal-jurnal predator, artikel yang dipublikasi di jurnal-jurnal predator, bahkan angkanya terus meningkat ya, menjadi 420.000 di tahun 2014. Ini salah satu faktornya adalah karena itu tadi, dia sangat cepat. Jadi, kita kan maunya yang cepet-cepet ya, gitu. Semuanya tuh pengen yang cepet, karena kita pengen buru-buru artikelnya terbit gitu ya. Nah, padahal itu justru jadi peluang emas buat para publisher jurnal predator yang memanfaatkan itu. Mereka pengen yang cepet aja gitu. Tidak ada proses peer review. Pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya publikasi di jurnal yang bagus itu butuh waktu yang lama? Jawabannya sederhana, karena mereka ingin menjamin kualitas dari artikel. Nah, alurnya biasanya adalah kita mengirim ke editor ya, atau artikel kita akan diterima oleh editor. Nanti editor akan melakukan screening, kira-kira ini layak atau enggak. Baru kalau screening awal sudah selesai, maka dilempar ke reviewer. Mungkin reviewernya bisa dua gitu ya. Dan reviewer itu kan mungkin punya kesibukan yang macam-macam ya, sehingga mungkin waktunya lama. Baru setelah itu kita revisi, baru setelah revisi harus dipublish. Saya ada satu cerita menarik teman-teman. Saya ada teman, dia baru saja mengirim artikelnya di jurnal yang top yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Tetapi coba tebak berapa waktu yang dia butuhkan untuk menunggu? Hampir 2 tahun teman-teman. 1 sampai 2 tahun teman-teman. Jadi artikel dia baru dapat kabar kapan diterima itu 2 tahun setelah dia ngirim artikel ke jurnal tersebut. Bayangkan prosesnya seketat itu. Dan yang kedua, di sana biasa terjadi kita adu argumen ya sama editor, sama reviewernya, karena mungkin kita merasa ini sudah bagus kok kontennya misalnya. Jadi akan ada deliberasi, adu argumen sih. Dan kita kalau misalnya mau beradu argumen, kita harus meyakinkan editor bahwa memang kita yang lebih dalam posisi yang benar misalnya, atau kenapa argumen kita layak untuk dipertahankan. Nah, yang kedua adalah editor itu kadang-kadang memang punya standar yang tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah biasanya well established scholar di bidang itu ya. Jadi, salah satu ciri yang lain jurnal yang bagus adalah ada satu orang editor minimal yang kita tahu orangnya. Misalnya dalam bidang TESOL ya, misalnya dalam bidang TESOL kita ada nama-nama terkenal lah. Nanti akan saya coba tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, saya akan coba ke websitenya Ijal lagi. Nah, di sini kita masuk ke editorial team. Nah, minimal tuh ada satu orang yang kita tahu. Nah, contohnya adalah Dr. Willy Ardian Renandia. Mungkin kalau kita yang tahu kita di bidang TESOL ya, atau Hywel Coleman, bayangin. Nah, kalau kita belajar di bidang TESOL, kita akan tahu nama-nama mereka ini. Bahwa mereka ini adalah sosok scholars yang sudah well established di bidang itu. Jadi kita akan mendapatkan semacam feedback yang benar-benar dari orang yang tepat begitu loh. Jadi orang-orang yang benar-benar paham betul di dalam bidang itu. Jadi itu salah satu ciri jurnal yang bagus. Nah, satu lagi, ini saya coba lihat di jurnal yang lain. Kita pergi ke editorial board-nya ya. Nah, paling tidak itu ada satu lah teman-teman ya, orang yang kita tahu yang benar-benar ada di editorial board-nya itu. Nah, misalnya ini ada Bonnie Norton. Mungkin ya kalau belajar second language acquisition theory, kita akan banyak mendengar nama beliau ya. Nah, begitu. Ya, nah teman-teman, mungkin kita bingung ya. Nah, kalau gitu kemana kita bisa merujuk ya? Nah, Scopus itu mungkin salah satu menjadi hal yang apa database citasi yang cukup useful ya, yang kita bisa rujuk. Tetapi sayangnya, Elsevier menerbitkan statement bahwa Scopus pun sebagai database itu sudah tidak aman, teman-teman. Karena apa? Ini menjadi target oleh banyak jurnal-jurnal predator. Jadi, meskipun jurnal tersebut terindeks di Scopus, bisa jadi itu adalah predatory journal. Ini telah dibuktikan oleh statement yang dikeluarkan oleh Elsevier.
Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa predatory journal have infiltrated citation database. Ini dibuktikan oleh Severin dan Low. Ini kejadian di Amerika, ada PubMed kalau tidak salah yang itu merupakan citasi database yang itu ternyata berhasil diserang atau berhasil dimasuki oleh jurnal-jurnal predator. Jadi Scopus pun itu bukan jaminan ya teman-teman sekarang. Meskipun itu memiliki tingkat kuartil yang tinggi. Jadi kita harus lebih kritis lagi, hati-hati. Karena tidak semua jurnal Scopus itu aman ya. Nah, mungkin yang bisa teman-teman rujuk adalah teman-teman bisa pergi ke Bellis, bellis.weebly.com. Nah, di sini dia dia melist semua jurnal-jurnal predator. Nah, nanti insya Allah di part kedua kita akan bahas tentang indexing ya, termasuk Scopus dan juga Sinta ya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Insya Allah kita akan bahas di part kedua. Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Nah, pertama, predatory journal itu rata-rata tidak memiliki aim dan scope yang jelas. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan. Karena mereka cenderung berorientasi kepada keuntungan, maka disikat aja tuh semuanya. Mau dari engineering, mau dari teknologi, semua artikel tuh nggak jelas scope-nya. Jadi semua campur-campur di situ. Dan yang kedua, predatory journal itu berorientasi pada bisnis dan uang. Karena itu banyak sekali loh teman-teman ya, dijanjikan publikasi tapi kita harus bayar. Nah, kalau misalnya bayar gitu lebih baik hati-hati ya, teman-teman. Kita harus periksa lagi apakah benar-benar jurnalnya itu bagus. Dan yang ketiga adalah biasanya prosesnya tidak rigorous. Tidak rigorous itu tidak ada proses peer review yang jelas. Bahkan dalam hitungan minggu artikel kita bisa tiba-tiba terbit atau jurnal itu setiap bulan terbitin terus gitu dengan volume yang sangat banyak. Karena tidak jelas peer review-nya, prosesnya seperti apa. Dan yang terakhir ya, profil editornya tidak jelas juga. Jadi mungkin kita tidak tahu siapa editornya begitu. Sebaliknya teman-teman, kalau jurnal yang bereputasi jelas, itu scope dan aim-nya sangat jelas seperti yang sudah kita bahas. Mereka fokus di satu bidang, misalnya linguistik ya. Atau yang kedua, dia berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Karena orientasinya ke ilmu pengetahuan, maka prosesnya sangat rigorous. Maka tidak heran kalau prosesnya membutuhkan waktu bisa setahun, 2 tahun. Harus debat dulu sama editornya lah, dikasih masukan, dihajar sama editornya, dikritisi habis-habisan lah teman-teman artikel kita. Ini tidak mudah gitu loh artikel kita untuk bisa diterima. Dan yang terakhir, minimal kita bisa mengetahui profil editor yang jelas dari jurnal tersebut. Minimal ya, kita tahu siapa orangnya. Kalau misalnya di bidang TESOL, ya kita tahu siapa tokoh-tokoh yang publikasinya sudah banyak di bidang TESOL. Intinya adalah well-established scholars yang bisa kita rely on, begitu. Nah, tunggu video part 2 ya teman-teman. Kita akan bahas nanti tentang hal-hal lain, termasuk indexing, Scopus, Sinta, dan sebagainya. Sampai jumpa di part yang kedua.